Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat kelanjutan dari pemberontakan Korah dan para pengikutnya. Situasi menjadi semakin serius. Tuhan menyatakan murkanya terhadap pemberontakan itu. Dan dalam Bilangan pasal 16 ayat 21, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Namun respon Musa dan Harun sangat menggetarkan. Ayat 22 berkata bahwa mereka sujud menyembah, lalu memohon belas kasihan bagi umat. Sekali lagi, kita melihat hati seorang pemimpin sejati. Ketika diserang, mereka tidak membalas. Ketika difitnah, mereka tidak menyerang balik. Ketika memiliki kesempatan untuk melihat lawan dihukum, mereka justru berdoa. Saudara, ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan rohani. Pemimpin yang benar tidak sibuk membela ego, tetapi membawa perkara kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bertindak. Musa berkata bahwa jika orang-orang itu mati seperti kematian manusia biasa, maka Tuhan tidak mengutusnya. Tetapi jika Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi, maka seluruh umat akan tahu bahwa mereka sedang menolak Tuhan, bukan sekedar menolak Musa. Dan tiba-tiba bumi terbelah. Korah, Datan, Abiram, keluarga mereka, dan semua pengikut mereka ditelan hidup-hidup. Lalu api Tuhan keluar dan menghanguskan 250 orang yang mempersembahkan ukupan. Peristiwa ini sangat keras, namun melalui peristiwa ini Tuhan sedang menyatakan satu kebenaran yang tidak boleh diabaikan. Otoritas rohani yang Tuhan tetapkan bukan perkara ringan. Ini bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh dikoreksi. Musa sendiri pernah dikoreksi Tuhan. Tetapi ada perbedaan besar antara koreksi yang lahir dari kasih dan kebenaran dengan pemberontakan yang lahir dari ambisi, iri hati, dan ketidakpuasan. Saudara, di zaman sekarang, budaya dunia sering membawa semangat yang sulit tunduk, mudah mengkritik, mudah meremehkan, mudah menyerang, bahkan terhadap pemimpin yang Tuhan pakai. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ketika seseorang melawan tatanan Allah, sebenarnya ia sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Namun di sisi lain, firman ini juga menjadi peringatan bagi setiap pemimpin. Otoritas bukan alat untuk meninggikan diri, tetapi amanat suci yang harus dijalankan dengan takut akan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu." Ini bukan kultus individu, tetapi penghormatan terhadap tatanan Tuhan. Renungan hari ini menegaskan Allah sendiri membela otoritas yang Ia tetapkan, dan Ia menuntut kerendahan hati, baik dari pemimpin maupun dari mereka yang dipimpin. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita memiliki sikap hormat terhadap otoritas yang Tuhan tetapkan? Dan jika kita memimpin, apakah kita menjalankan otoritas itu dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang menetapkan setiap otoritas. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang tunduk kepada kehendak-Mu dan menghormati tatanan yang Engkau tetapkan. Ampuni kami jika ada roh pemberontakan, iri hati, atau ambisi yang tersembunyi
dalam hati kami. Dan bagi kami yang Engkau percayakan memimpin, tolong kami untuk memimpin dengan rendah hati, takut akan Engkau, dan setia kepada panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.